Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan namaku Anissa Wahyuni. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Organisasi Manajemen Kesehatan. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai manajemen pelayanan kesehatan. Adapun yang akan saya bahas yaitu bagaimana sih pengertian dari manajemen kesehatan, ciri-ciri manajemen, pandangan dalam manajemen, alasan manajemen diperlukan, dan fungsi manajemen kesehatan. Pengertian manajemen. Manajemen merupakan suatu kegiatan untuk mengatur orang lain guna mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan pekerjaan. Menurut George R. Terry, manajemen adalah suatu proses yang membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen kesehatan. Menurut Noto Atmojo, manajemen kesehatan adalah suatu kegiatan atau suatu seni untuk mengatur para petugas kesehatan dan non-petugas kesehatan guna meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan. Ciri-ciri manajemen. Yang pertama, manajemen diarahkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan, pengarahan, dan pengawasan. Yang ketiga, tersedia sumber daya manusia, material, dan sumber lain. Yang keempat, mendayagunakan atau menggerakkan sumber daya tersebut secara efisien dan efektif. Yang kelima, terdapat orang yang menggerakkan sumber daya tersebut. Dan yang keenam, penerapan manajemen berdasarkan ilmu dan juga seni atau keahlian yang harus dimiliki oleh manajer. Pandangan terhadap manajemen. Yang pertama, manajemen sebagai suatu sistem. Manajemen dipandang sebagai suatu kerangka kerja yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan yang diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, manajemen sebagai suatu proses. Manajemen sebagai rangkaian tahapan kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, manajemen sebagai suatu ilmu terapan. Manajemen hanya dapat diterapkan dalam kehidupan yang nyata, dan dalam menerapkan manajemen dibantu oleh berbagai cabang ilmu lainnya seperti komunikasi, sosiologi, ekonomi, psikologi, matematika, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu manajemen ditinjau dari aspek perilaku manusia. Dalam manajemen, manusia merupakan sumber daya yang paling penting. Dari sudut pandang ini, manajemen dapat dilihat dari perilaku manusia yang ada dalam organisasi. Yang kelima, yaitu manajemen sebagai proses pemecahan masalah. Nah, proses manajemen dalam prakteknya dapat dikaji dari proses pemecahan masalah yang dilaksanakan oleh semua bagian atau komponen yang ada dalam organisasi. Secara konkret, dalam organisasi pelayanan kesehatan seperti yang dilakukan di rumah sakit dan puskesmas, yaitu mengidentifikasikan masalah, keperumusan masalah, dan dilanjutkan dengan langkah-langkah pemecahan masalah. Melalui tahapan tersebut diharapkan tercapainya hasil kegiatan secara efektif dan efisien. Alasan manajemen diperlukan. Yang pertama, untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Fungsi manajemen kesehatan. Banyak ahli manajemen yang menyampaikan tentang fungsi manajemen ini, namun pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip. Bahkan pendapat satu dengan lainnya saling melengkapi. Nah, adapun para ahli manajemen yaitu George Terry, L. Golick, H. Fayol, dan Cons O'Donnell mengemukakan tentang fungsi manajemen sebagai berikut. Nah, bisa dilihat di sini perbandingan fungsi manajemen dari George Terry, L. Golick, H. Fayol, Cons O'Donnell. Dari keempat ahli manajemen tersebut, ternyata banyak kesamaan dan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, planning atau perencanaan adalah sebuah proses yang dimulai dengan merumuskan tujuan organisasi sampai dengan menetapkan alternatif kegiatan untuk pencapaiannya.
Yang kedua, organizing atau pengorganisasian adalah rangkaian kegiatan manajemen untuk menghimpun semua sumber daya atau potensi yang dimiliki oleh organisasi dan memanfaatkannya secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, yaitu acquiring atau fungsi penggerakan pelaksanaan adalah proses bimbingan kepada staf agar mereka mampu bekerja secara optimal, menjalankan tugas-tugas pokoknya sesuai dengan keterampilan yang telah dimiliki dan dukungan sumber daya yang tersedia. Dan yang keempat adalah controlling, monitoring, atau pengawasan dan pengendalian adalah proses untuk mengamati secara terus-menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi jika terjadi penyimpangan. Itulah tadi manajemen pelayanan kesehatan. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.